Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Boim di sini, tetap di Muslim B Channel. Dan sekarang ini ada video reaction ya, di mana ada Bang Valen dari praktisi Judaism melawan MCK. Yang di sini MCK lagi-lagi dan lagi-lagi dia bisa dibilang menunjukkan kenyungsepannya. Nah, sebelum itu teman-teman harap nonton sampai habis karena apa? Biar nggak salah paham seperti apa sih MKC ini orangnya kok sampai mempertontonkan yang namanya kegeblakan ya. Silakan daripada lama-lama kita nonton bareng-bareng yuk. Yuk 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 yuk. Biar kelihatan begitu kan. Baik, terima kasih Pak KC untuk selanjutnya open statement dari Bang Valen. Waktu 5 menit dari mulai Bang Valen berbicara. Silakan digunakan waktunya Bang Valen. Shalom semuanya, kedengaran ya suara saya ya? Iya, shalom. Oke. Kedengaran. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Pak KC dan Umi Dini. Dan Iya. selamat siang untuk para pemirsa netizen yang ada di channelnya Umi Dini. Di siang hari ini kita akan membahas tema dengan Bapak KC selaku dari umat Kristen ya, yang udah dikenal namanya udah tenar. Di sini kita akan membahas suatu topik yang tidak asing lagi ya, yaitu apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kalau menurut persepsi daripada praktisi Judaism, itu ada di dalam 13 prinsip iman Yahudi atau Shlosa Ashar Ikarim. Di sana menjelaskan bahwa Hashem itu adalah pencipta, penguasa alam semesta, dan Hashem itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga dijelaskan di dalam prinsip iman Yahudi, Hashem itu echad, tidak ada persekutuan apapun. Dan yang ketiga, Hashem itu tidak memiliki tubuh. Atau dalam konteks Hashem itu tidak memiliki tubuh secara fisik, baik itu manusia ataupun dalam bentuk apapun ya. Itu salah satu bagian dari Shlosa Ashar Ikarim. Jadi ketika praktisi Judaism atau Aris Utama menjelaskan konsep bagaimana Hashem, semua itu berdasarkan dengan apa yang tertulis di dalam Torah gitu loh. Di dalam Torah sendiri sangat jelas bahwa tidak ada yang setara dengan Hashem, tidak ada yang setara dengan Dia. Di dalam Torah sendiri juga menjelaskan bagaimana Hashem itu adalah bukan manusia atau lagi anak manusia ya. Jadi cukup jelas bahwa kalau ada seorang manusia yang mengklaim dirinya sebagai Hashem, maka itu masuk ke dalam kategori Awadazara atau penyembahan berhala. Nah, di sini topik ini kita akan bahas, benarkah Yesus itu adalah Tuhan menurut kitab suci baik yang ada di dalam PL maupun ada dalam PB. Dan kita tahu bahwa PL atau perjanjian lama itu sumbernya semua dari Tanakh, dari kitabnya orang Yahudi. Jadi ketika PB menjelaskan siapa Yesus, otomatis PB mengutip semua yang ada di dalam Tanakh atau di dalam perjanjian lama. Nah, dari itu kita sebagai praktisi Judaism akan mengklarifikasi bagaimana tanggapan-tanggapan dari Bapak KC untuk membuktikan apakah Yesus Kristus itu Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis baik dalam Tanakh atau PL maupun di dalam Brit Kadasa atau perjanjian baru. Jadi harus ada korelasi ya. Kenapa? Karena umat Kristen sendiri mempercayai perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, ketika Yesus itu ada di dalam perjanjian lama, maka itu harus dikorelasikan dengan perjanjian lama ya. Kalau Yesus ada di perjanjian baru, harus dikorelasikan dulu nubuatan-nubuatan tentang dia di perjanjian lama. Mungkin dari itu yang bisa saya jelaskan. Oke, dilanjut Umi Dini. Baik, Bang Valen, pada waktunya masih ada 2 menit ya. Tapi kalau misalkan memang sudah cukup, boleh kita akan segera lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya riset dulu waktunya. Baik. Kembali mengingatkan kepada kedua peserta, sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab, di mana masing-masing peserta diberikan waktu 2 menit untuk bertanya dan 7 menit untuk menjawab. Terdiri dari 5 pertanyaan yang nanti akan saling menjawab.
untuk pertanyaan pertama, karena tadi pembukaan sudah saya berikan waktunya untuk Pak Aceh. Untuk sesi tanya jawab ini, pertanyaan pertama silakan dilemparkan oleh Bang Valen yang nanti 7 menit akan dijawab oleh Pak Aceh. Waktu berjalan saat Bang Valen mulai berbicara. Silakan Bang Valen. Halo? Halo, ya, dengar nggak? Ya, silakan. Oke ya, kalau kita ngelihat itu di share screen, itu kan ada share screen. Tadi Pak Aceh mengutip ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi sangat jelas di sini ya, bahwa firman itu adalah Elohim. Ini sangat jelas. Dan kini kalau dirunut sampai ke bawah di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia ya. Nah, jika firman itu adalah Allah, maka secara otomatis bisa dikatakan di sini bahwa Allah itu menjadi daging gitu loh. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sesuai dengan ayat yang pertama ya. Sekarang di mana korelasinya di dalam perjanjian lama atau di dalam tanah itu ada nubuatan Elohim atau firman itu menjadi manusia. Oke, silakan dijawab Pak Aceh beserta data yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Valen pertanyaannya. Untuk menjawab, Pak Aceh diberikan waktu 7 menit, dimulai dari saat Pak Aceh berbicara. Silakan Pak, digunakan waktu 7 menit untuk menjawab sebaik-baiknya. Halo, Pak Aceh. Nanti dulu. Oke. Baik, terima kasih Bang Valen. Tadi pertanyaannya, jika Allah itu firman, di mana korelasinya firman itu telah menjadi manusia? Yang dituju dengan firman telah menjadi manusia, sebagaimana dikatakan Yohanes 1 ayat yang ke-14, bahwa firman telah menjadi manusia. Di mana korelasinya ayat di dalam perjanjian lama. Saya akan bacakan Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi semua firman yang keluar dari mulut Yesus adalah itu firman Tuhan. Jadi ayat Ulangan 18 ayat 18 yang dituju itu adalah Yesus Kristus, bukan Muhammad bin Abdullah. Paham? Jadi jelas ini jawaban saya. Ayat ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena ini nubuatan sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Ayat ini dibacakan sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, saya yakin korelasi ayat Ulangan 18 ayat 18 itu ditujukan kepada Yesus Kristus, anak Maria, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Begitu. Silakan jawaban dari saya. Jawaban dari saya. Masih panjang Pak Aceh waktunya. Baik, sebaliknya saya akan bertanya kepada Bang Valen, di mana Anda menemukan? Halo, sebentar. Ya. Ini untuk menjawab waktunya masih panjang ya, Pak Aceh. Ya, jawaban sudah cukup itu aja supaya tidak multi. Jadi jawaban udah saya cukupkan supaya tidak multi tafsir, supaya simpel. Jadi bisa mengambil kesimpulan. Karena sudah jelas. Tadi kan ditanyakan ASEM, korelasinya di mana ayat Alkitabnya. Ya, makanya saya jawab supaya yang mendengar dapat nangkep bahwa jawaban saya dari pertanyaan Valen tadi mengenai apakah Yesus Tuhan di mana nubuatannya. Nah, itu ayatnya yang saya sampaikan. Itu jawabannya. Jadi sehingga yang mendengarkan pun akan mempunyai poin di sini, bisa mengambil kesimpulan.
bahwa nubuatan Yesus itu sudah ada di dalam Ulangan 18 ayat 18. Itu. Jadi ini penjelasan dari saya, jawaban dari saya seperti itu. Agar para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa tahu Yesus itu dinubuatkan. Dan apa yang keluar dari mulut Yesus adalah itu firman Tuhan. Oke, itu aja. Saya akan berbalik bertanya sekarang ya. Silakan. Nah, pertanyaan saya ke Bang Valen. Tadi Bang Valen menanyakan apakah Yesus Tuhan. Kemudian saya akan menanyakan apa dasarnya yang Bang Valen membuat ragu dengan Yesus Tuhan. Yang pertama, apa dasar Anda bisa meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya minta tunjukkan dalilnya membuat Anda ragu tentang Yesus adalah Tuhan. Gitu, karena saya yakin bahwa Yesus adalah firman Tuhan. Nah, Anda memberikan jawaban, tunjukkan dalil-dalilnya, ya. Tunjukkan dalil-dalilnya untuk Anda tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus pertanyaan yang kedua, melalui siapa Anda ketika nanti meninggal diselamatkan? Dan siapa yang membimbing Anda untuk masuk yang namanya sorga? Silakan. Kalau memang ada dari ajaran Yudaism, Anda tunjukkan ayatnya. Oke, itu saja dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat Anda tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Terus yang kedua, Anda melalui siapa keselamatan melalui ajaran Yudaism? Ya, silakan. Boleh, Bang Valen sudah diterima dengan jelas kan ini ya pertanyaannya ya. 7 menit waktu Bang Valen untuk menjawab 2 pertanyaan dari Pak KC. Waktu akan berjalan saat Bang Valen mulai berbicara. Silakan Bang Valen. Oke ya, saya akan jawab. Seperti yang ada di layar share screen ya. Tadi kan membahas kenapa saya meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Jadi Pak KJ juga ketika saya tanya, dia langsung memberi suatu ayat di dalam Torah ya. Ayat di dalam Torah itu berbunyi demikian, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya ya. Saya akan kritisi ya ayat ini ya sebagai bukti bahwa saya tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan jika dikorelasikan dengan ayat ini ya. Di sini seorang nabi ya sangat jelas, seorang nabi itu bukan Tuhan gitu. Yang namanya nabi itu manusia dan seorang nabi ini harus ditabiskan, harus diurapi gitu loh. Ini konteks dari seorang nabi di dalam bangsa Israel gitu. Nah, jika ayat ini dikorelasikan dengan Yesus apalagi dianggap sebagai Tuhan itu sangat keliru. Kenapa? Karena di sini tertulis seorang nabi bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Yesus ini bisa menggenapi ayat ini? Sama sekali tidak benar ya. Ini tidak bisa digenapi oleh Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus ini gagal gitu loh, gagal melakukan Torah ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 di situ sendiri Yesus sendiri tidak tahu antara kitab Torah dan kitab Mazmur. Ya, kalau ayat ini digerujukan untuk Yesus sangatlah tidak tepat ya. Bagaimana mungkin ya firman Elohim yang adalah Elohim itu adalah seorang nabi. Nah, di sini ada suatu miss ya. Ada suatu miss dan ini sangat tidak tepat gitu. Makanya saya tidak mempercayai kalau Yesus itu Tuhan dengan menggunakan ayat ini gitu loh. Kenapa? Karena di sini ini adalah seorang nabi gitu. Seorang nabi itu jelas bukan Tuhan ya. Jadi seorang nabi yang adalah manusia biasa. Nah, kalau ini dipakai untuk Yesus di dalam PB ya, di dalam PB di bagian mana ya? Yesus ini diurapi secara fisik gitu loh. Tidak ada satupun di dalam PB ya, tidak ada satupun di dalam PB yang menjelaskan Yesus ini diurapi gitu. Kenapa? Karena konteks untuk menjadi seorang nabi ini harus diurapi gitu. Siapa yang menabiskan? Siapa saksinya? PB sendiri tidak menjelaskan bagaimana Yesus itu diurapi gitu. Tidak ada tertulis sama sekali ya. Yesus itu diurapi secara fisik ya. Di dalam PB tidak ada menuliskan kayak begitu. Dan yang harus mengurapi itu harus dari
para rabi ya, dari para rabi. Kenapa? Karena itu adalah konsep yang namanya pentabisan, sama kayak ketika Musa ya atau Musa Rabbeinu. Dia punya talmid atau murid namanya Yoshua bin Nun. Nah, dan itu ditabiskan oleh atasannya gitu loh. Yoshua bin Nun ditabiskan oleh Musa Rabbeinu. Nah, itu seperti itu harusnya. Tetapi kalau itu dipakai untuk Yesus, siapa yang mentabiskan Yesus? Tidak ada ya. Bahkan di PB sendiri Yesus disebut rabi. Nah, kalau seorang rabi berarti harus ada semikha. Di dalam PB sendiri siapa yang tahu semikha dari Yesus? Nggak ada satupun PB mencatat bahwa Yesus mendapatkan semikha gitu. Tahu-taunya dipanggil rabi gitu. Ketika diselidiki tidak ada semikha dari Yesus ini, nggak ada sama sekali. Dan Yesus sendiri melanggar Torah gitu loh. Di hari Sabat Yesus bukannya menguduskan hari Sabat, justru dia malah berjalan-jalan memetik bulir gandum. Di sini Yesus sudah melanggar ya, melanggar konteks hari Sabat. Bahkan Yesus sendiri mengutip dari tanah ya, dan itu pun kutipannya salah. Yesus mengutip di era Abiatar sebagai Kohen Gadol, padahal di situ bukan Abiatar. Kalau kita ngecek di dalam tanah, ada suatu miss yang dilakukan oleh PB, ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh Perjanjian Baru. Nah, jika ayat itu dikaitkan dengan Yesus, Ulangan 18 ayat 18, maka hal itu tidak benar gitu loh. Sangatlah tidak benar. Maka saya bisa simpulkan bahwa apa yang tertulis di dalam PB untuk mengklaim Yesus ada di Torah itu sangatlah tidak benar. Oke, lanjut Bu Dini. Baik, waktu masih 3 menit, Bang Valen. Mau dilanjutkan apa gimana? Oke, sudah. Nunggu Pak Kaci lagi koneksi, mungkin Pak Kaci. Oh, udah. Baik, udah. Sebentar Pak Kacik, sebentar. Bang Valen barusan sudah memberikan jawaban ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nanti akan dilemparkan dari Bang Valen kepada Pak Kacik. Pak Kacik punya waktu 7 menit untuk menjawab. Tapi mohon maaf sekali lagi saya mengingatkan kepada Pak Kacik, ini tema di sini adalah perdebatan antara Judaism dengan Kristen ya, atau dengan murtadin, bolehlah dibilang seperti itu. Di sini tema yang diangkat adalah apakah Yesus itu Tuhan. Jadi jangan keluar dari konteks tema. Karena yang ditemakan di sini adalah apakah Yesus itu Tuhan antara pandangan dari Judaism dan kekristenan. Nah, itu dia. Itu dia. Tadi dari jawaban Bang Valen udah kena. Tapi jawabannya MKC kok lompat kodok ya. Waduh. Bener-bener dah. Oh my god. Ini KC ini. Aduh. Nggak tahu ah. Boleh dilanjut aja. Kita lanjut aja nonton dulu ya. Oke. Kita lanjut dulu. Jadi tolong saya minta kepada Pak Kacik jangan keluar dari konteks. Jangan melibatkan Islam. Ini kan hanya pandangan dua arah aja ya. Oke. Baik, buat Bang Valen, waktu bertanya 2 menit, silakan dipergunakan. Nanti akan dijawab oleh Pak Kacik selama 7 menit. Waktu berjalan saat Bang Valen berbicara. Silakan. Harusnya kan bagian saya, barusan kan Valen. Harusnya saya bagian menjawab, menanggapi. Bagian saya dong. Iya. Sekarang Bang Valen bertanya, Pak Kacik menanggapi, betul. Silakan Bang Valen. Iya. Nanti kalau yang untuk itu Pak Kacik ya, itu di sesi ketiga, itu di sesi catur, nanti tidak akan ada pertanyaan, tapi silakan saling adu argumen di sana. Difahami ya Pak Kacik ya? Oke, Bang Valen silakan pertanyaan. Ya. Oke ya, sebelum saya bertanya ada satu pertanyaan yang dari Pak Kacik belum saya jawab ya. Dengan cara apa kita itu bisa diselamatkan gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat Pak Kacik di dalam Yesaya, sebentar saya share screen dulu Pak Kacik. Saya share screen dulu Pak Kacik. Tadi kan belum saya jawab. Nih di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 bagaimana kita bisa diselamatkan. Di sini tertulis sebab beginilah firman Adonai Elohim yang Maha Kudus, Elohim Israel.
dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, di sini cukup jelas Pak Kacik. Kita disuruh bertobat. Nah, bertobat yang kayak gimana? Ya, kita harus mengikuti Torah, kita harus mengikuti aturan daripada Hashem yang ada di dalam tanah, baik itu di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi kita tidak memerlukan seorang manusia yang dianggap sebagai Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kenapa? Karena kami memiliki Hashem, gitu. Kami memiliki Elohim yang Maha Dasar. Bukan seperti anggapan dari seorang Kristen yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena kami tidak menerima Pak Kacik. Kami tidak menerima bahwa seorang manusia bisa menjadi Tuhan. Makanya di sini dijelaskan bagaimana kita bisa diselamatkan, maka kita harus bertobat ya. Bertobat ini ada sangat jelas ya. Di Yesaya 30 ayat 15. Oke, itu jawaban saya. Nah, untuk pertanyaan kedua, bisakah Pak Kacik menjelaskan di bagian Perjanjian Lama atau di bagian tanah mana yang mengindikasikan bahwa Hashem itu bisa menjadi manusia, atau setidaknya di mana ada nubuatan bahwa Hashem itu akan menjadi daging atau menjadi manusia. Nah, kalau Pak Kacik menunjukkan ayat yang tadi sudah saya bantah, mungkin bisa menunjukkan ayat-ayat yang lain. Oke, terima kasih Pak Kacik. Oke, Baik. pertanyaannya pas tepat di 2 menit ya. Sekarang jawaban silahkan diberikan oleh Pak Kacik. Saya berikan waktu 7 menit mulai dari Pak Kacik berbicara. Silakan Pak Kacik. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini Pak Valen. Saya ragu dengan Anda keyakinannya dengan Hashem. Bagaimana Anda bisa mengatakan menyembah Hashem, sementara Anda sendiri tidak memahami siapa itu Hashem, dan ada di mana itu Hashem, bagaimana itu Hashem. Ya, Anda yakin hatinya ngambang, karena Anda belum pernah jumpa dengan yang namanya Hashem. Dan Anda memberikan jawaban tidak menunjukkan kutip ayat-ayat yang tadi saya pertanyakan. Dengan apa orang itu diselamatkan? Dengan bertobat. Lah iya, memang harus bertobat. Orang terima Yesus menyerahkan diri itu tanda pertobatan, karena lambang pertobatan itu adalah baptisan. Jadi orang yang belum pernah dibaptis itu belum bertobat. Orang belum dibaptis, belum bertobat. Orang belum disibgoh, itu belum bertobat. Orang belum mandi 7 sumur, belum bertobat itu. Ya. Jadi keselamatan itu dengan bertobat benar. Cuman bertobat yang bagaimana? Apakah bertobat dengan baca-bacaan minta ampun begitu? Ampunilah aku dosa yang besar, ampunilah aku dosa yang besar, tapi besok melakukan lagi. Itulah kebertobatan? Bukan. Jadi namanya bertobat itu bukan dengan bacaan. Bertobat itu, contoh nih ya, kalau dulu sering berbuat jahat, mencuri, berhenti total. Itu bertobat namanya. Bertobat dari mencuri, bertobat dari menghina orang lain, bertobat dari merampok, itu namanya bertobat kalau berhenti. Kalau sekarang bertobat, minta ampun, besok maling lagi, bukan bertobat, itu mah namanya tomat. Pagi tomat, sore kumat, begitu, tomat. Pagi tobat, sore kumat. Jelas ya, pertobatan itu hanya dilakukan dengan menyerahkan diri dan dibaptis. Karena baptisan itu adalah lambang pertobatan. Tidak bisa pertobatan dengan cara lain. Dulu pelit, sekarang baik, nah itu bertobat namanya. Berbalik 100 derajat. Dulu jahat, suka ngambil istri orang, sekarang berhenti, minta tobat. Dan diganti itu kepada suaminya, ganti gadis yang baru. Begitu harusnya. Itu bertobat namanya. Baru dosanya diampuni. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya
tanyakan mengenai Hasyim. Sekarang Pak Valen mengatakan tentang Hasyim. Pak Kaceh sebentar. Pak Kaceh belum menjawab pertanyaan Bang Valen. Jangan dulu melemparkan pertanyaan karena waktunya masih 4 menit. Nanti setelah selesai memberikan jawaban apa yang ditanyakan oleh Bang Valen, baru dilanjutkan Pak Kaceh untuk bertanya. Jadi pertanyaannya Dan saya sudah, ya saya tidak mungkin menjawab sesuai keinginan Bang Valen karena Bang Valen ini memberikan pertanyaan aja loncat-loncat, nggak jelas arahnya kemana. Maka saya tahu dari pertanyaan itu supaya mengerucut tentang pertobatan, kan sudah saya jawab tadi pertobatan. Pertobatan itu melalui baptisan, itu sudah mengerucut kepada arah pertobatan. Kemudian kalau mengikuti apa yang dipaparkan oleh Bang Valen ini ngecah kemana-mana, jadi multi tafsir. Ya, karena saya tahu Bang Valen sendiri tidak memahami siapa itu Hasyim. Bukan Pak Kaceh. Ya Allah, ya Allah. Ya, begitulah sedikit aja ya. Kita lihat kegoblokannya MKC ya. Ditanya apa, jawabannya apa. Ditanya A, jawabannya Z. Ditanya B, jawabannya malah ke M. Aduh, lompat kodok. Malah nyerang lagi. Ya udahlah. Pusing lama-lama kalau dengerin si KC nerangin nih, makin bukan tambah pinter, tambah goblok nih, sama-sama goblok. Ya udahlah, Ivan Filah dan para teman-teman rekan-rekan sebangsa Indonesia, sebangsa dan setanah air, khususnya teman-teman rekan-rekan dari umat Islam. Ini sedikit kita reaksi kegoblokannya si MKC. Bukan MKC sih ya, tapi MCK ya. Ya semoga ini bisa jadi pelajaran kita semuanya, bahwasanya kita harus giat belajar, kita harus membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang lain juga sebagai pedoman kita, sehingga kita tidak tersesat seperti MKC ini. Baik, itu aja sedikit yang bisa kita sajikan. Jadi stay tune aja terus di Muslim Bee Channel, dan akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.